Halo semuanya, selamat kembali lagi di my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jaga terus kesehatan agar kalian bisa terus produktif, aktif. Oke? Oke, hari ini apa ya yang akan kita bahas? Hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengatur waktu. Siapa yang di sini merasa kurang waktu kita 24 jam? Ya, dulu Kak Inel juga pernah ngalamin bahwa 24 jam itu waktu yang kurang. Kak Inel nggak sempet nongkrong, Kak Inel nggak sempet nonton, Kak Inel nggak sempet apapun yang hari itu Kak Inel inginkan. Tapi akhirnya Kak Inel bisa menyadari kenapa itu bisa terjadi. Kita akan bahas dan semoga ini bermanfaat bagi kalian yang ingin sekali waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia, tapi juga kalian masih bisa menikmati rasanya rileks. Oke? Oke, kita akan bahas saja bagaimana cara kita mengaturnya. Kalau kalian ada waktu lebih, biasanya kalian gunain untuk apa sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas bagaimana kita bisa mengatur waktu. Ya, banyak anak muda sekarang pingin tuh punya waktu lebih. Untuk apa sih? Ada yang mau untuk nongkrong dengan teman-teman, hangout. Ada yang mau melakukan hobi, ada yang mau nonton film. Apapun itu mereka ingin ada waktu luang. Mereka ingin merasakan relax, refresh, relax. Mereka ingin merasakan relax. Apalagi kalau kegiatannya menurut mereka itu terlalu padat. Dan memang kegiatan para remaja sekarang bisa jadi lebih padat daripada remaja dulu. Kenapa kita lihat jalan raya macet? Jadi kadang seharusnya sudah bisa ini dan itu, kita akan sulit. Oke, Kak Inal juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Kak Inal merasa bahwa waktu 24 jam itu tidak cukup. Namun, Kak Inal menyadari sesuatu, apa yang membuat hal itu tidak cukup. Mari kita bahas dan simak dan semoga bermanfaat untuk kalian. Oke guys, waktu itu bisa disamakan, digambarkan seperti kuda liar. Kalian harus bisa kendalikan agar itu jinak. Kalau kalian tidak bisa kendalikan, kalian akan bisa lelah, stres, dan akibatnya banyak hal-hal yang akhirnya terabaikan oleh kalian yang ternyata itu penting. Tapi kalau kalian bisa kendalikan, kalian bisa bebas dari stres, hidup kalian lebih nyaman dan rileks. Oke, apa yang perlu kita lakukan jadinya Kak Inel? Pertama, buatlah jadwal. Ini bukan hal yang mudah. Saya merasa membuat jadwal itu seperti terkekang. Apalagi kalian yang biasa bertindak dengan spontan. Jadwal akan membuat kalian seperti terkekang. Ya, Kak Inel termasuk pribadi yang suka hal-hal spontan, melakukan hal-hal dengan abstrak, dan jadwal awal-awal tuh seperti mengekang. Tapi ini ada manfaat. Kalau kalian sejak remaja atau bahkan sedini mungkin kalian sudah bisa membuat jadwal, percayalah, saat kalian dewasa, hidup kalian lebih rileks, hidup kalian lebih tenang, dan rasa stres itu bisa kemungkinan tidak terlalu parah. Why? Karena saat kita dewasa ada fase sibuk, sangat sibuk, super sibuk. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, sejak sedini mungkin kalian memiliki jadwal, kalian tidak akan kewalahan. Jadi seraya kalian dewasa, kalian akan semakin tenang. Kalian menjadi pribadi yang disiplin. Kalian akan menjadi pribadi yang tertata rapi. Dan ini berguna saat kalian bekerja. Apa kaitannya? Kalau kalian sudah ada jadwal sedini mungkin seremaja ini, kalian saat nanti di kantor, kalian akan lebih mudah dipercaya. Ingat, orang yang menghargai waktu akan lebih mudah dipercaya dan diandalkan. Oke, gimana caranya buat jadwal, Kak Inel? Caranya adalah kalian harus susun dulu mana prioritas kalian. Sebagai pelajar, prioritas kalian adalah belajar. Tapi bukan berarti selama seharian full kalian harus belajar tanpa rileks.
Dengan tanpa rileks, kalian malah akan semakin stres dan percuma pelajaran itu tidak akan masuk. Jadi, bagaimana? Kalian memang fokuskan belajar, tapi ingat jangan sampai membuat tidak ada rileks. Dalam sehari, mungkin kalian ada rileks 1 sampai 2 jam. Dan ingat kalau kalian buat jadwal, kalian juga akan lihat hal-hal mana yang suka kalian tunda. Ya, Kak Inel baru sadari setelah membuat jadwal, ternyata sebenarnya waktunya cukup walaupun kita kena kemacetan. Dan bahkan Kak Inel tulis kalau kena kemacetan, apa yang akan Kak Inel lakukan selama menunggu kemacetan. Jadi jadwalnya itu ada jadwal utama, ada opini B and C. Jadi kalau misalkan jadwal yang atau A ini tidak terlaksana karena bisa jadi jalanan macet atau mungkin ada pelajaran tambahan, ada opsi B or opsi C yang akan Kak Inel lakukan. And then, gimana caranya agar kita bisa berfokus pada jadwal yang dibuat, dilaksanakan, tidak hanya dibuat. Oke, sekarang itu mudah. Kalau dulu Kak Inel harus buat agenda, di mana kadang beli buku agenda atau buat agenda sendiri. Tapi kalau sekarang, kalian gak usah repot-repot bawa buku agenda, bukan? Kalian ada kalender di ponsel kalian masing-masing. Atau emang bagi kalian yang masih suka agenda, silahkan dibawa. Bagi kalian di kantor, kalian juga bisa taruh di meja kerja kalian jadwal tersebut. Apalagi kalau yang di kantor, cobalah buat jadwal-jadwal yang di rumah dan jadwal yang di kantor, dan ada opsi B or C, terutama kalau kalian hidup di daerah yang penuh kemacetan. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan cara buat jadwal? Pertama, prioritaskan hal yang utama bagi kalian. Kalau kalian seorang pelajar, berarti utamakan jadwal untuk belajar. Atau kalian seorang pekerja, utamakan selesaikan pekerjaan. Dan ikuti jadwal yang kalian sudah susun atau yang kalian. Ini juga tidak mudah. Jadi membuat jadwal tidak mudah, menjalankannya pun tidak mudah. Apalagi kalau pulang sekolah atau pulang kerja. Aduh capek, pengen santai dulu. Ya, memang Kak Inel juga pernah rasain itu. Pulang sekolah itu bukan sesuatu yang kadang happy karena banyaknya pelajaran tambahan bisa jadi kita lelah. Pengen santai dulu. Kalau memang otak kalian sudah mumet banget, oke, bersantailah dulu 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau kalian merasa kalian masih sanggup, jangan menunda. Lebih baik kerjakan langsung sampai rumah, baru kalian bisa lebih enak bersantai dan ternyata akan lebih banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk hobi, nonton, main, kalau kalian mendahulukan hal-hal yang penting tanpa menunda. Itu yang Kak Inel rasakan. Dimana walaupun capek, dan kadang Kak Inel malah walaupun capek nih ngerasa pengat ya, apa yang Kak Inel lakukan pas pulang, buru-buru langsung hidupin AC atau kipas angin, habis itu 20 menit, tenangin diri dulu, habis itu cuci muka, seger lagi, mulai lagi. Kenapa? Biar ada waktu, bukan agak, bahkan kadang lebih banget untuk kebutuhan hobi, kebutuhan nongkrong dengan teman-teman, kebutuhan olahraga, karena itu pun harus dijadwalkan demi kesehatan kalian. Jadi bagaimana cara kita tidak dikejar waktu bisa mengatur waktu? Hal terpenting adalah membuat jadwal. Lalu kedua, jalankan jadwal itu. Ya, seperti yang tadi kita bahas, tidak mudah, tapi kalian pasti bisa. Dengan begitu, kalian akan menjadi orang yang tertib dan rapi. Oh iya, tips dari Kak Inel. Biar pastikan dalam jadwal itu kalian juga ada waktu untuk hobi kan tadi sudah. Tapi tips Kak Inel juga jadwalkan di mana kalian harus beberes kamar kalian, ruangan pribadi kalian. Kalau kalian yang masih tinggal serumah dengan orang tua kalian dan ibu kalian adalah seorang ibu rumah tangga yang membereskan ruang tamu, kalianlah yang harus bereskan kamar kalian. Agar apa? Agar saat kalian pulang
kalian tuh bisa jadinya lebih rileks pikiran kalian. Nah, kalian perlu jadwalkan kapan ya kira-kira kalau udah penuh debu tuh, seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, itu ada di pihak kalian. Tips bagi Kak Inel, kalau itu dari jadwal kalian, kalian bisa jadi lebih dewasa kan. Nah, tips Kak Inel adalah gini, kalau biar kalian nggak sering-sering beberes tuh kamar, atau biar kalian juga selalu rapi, selalu apa yang digunakan, taruhlah lagi pada tempatnya. Ini bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita mepet waktunya, kita akan lebih cenderung untuk tidak menaruh barang pada tempatnya. Kalau kalian taruh barang pada tempatnya, justru itu lebih efisien waktu kalian. Jadi seharusnya misalkan beberes seminggu sekali, bisa seminggu 2 minggu sekali. Jadi seharusnya seminggu 2 kali, kalian bisa seminggu sekali. Atau biasanya seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Karena apa? Kalian sering menaruh sesuatu pada tempatnya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. And then don't forget untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.